Yesus kota perlindungan. Mari kita bersama-sama membaca satu ayat di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang pertama. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Pada kita ada kota yang kuat. Nah, kota apa ini? Di dalam Taurat ada konsep kota perlindungan. Jadi konsep ini sangat penting karena diulang beberapa kali. Sejak mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah menyentil, memberitahu bahwa ada yang namanya kota perlindungan. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata City of Refuge. Jadi lebih tepat sebenarnya disebut kota pengungsian. Tapi diterjemahkan kota perlindungan ya tidak mengapa. Jadi saudara-saudara, orang yang mengungsi itu memang sangat menyedihkan ya. Mereka orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, kamu harus membuat namanya kota pengungsian atau kota perlindungan. Kamu harus memilih berapa kota dan kamu harus jadikan itu kota pengungsian, kota perlindungan. Nah, untuk apa kota itu, saudara? Kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal 35, di situ dijelaskan secara detail apa fungsi dari kota ini. Jadi kalau ada orang secara tidak sengaja membuat orang lain celaka, bahkan sampai menimbulkan kematian misalkan. Tapi orang ini tidak sengaja, saudara. Tidak didasari rasa benci, tidak didasari rasa permusuhan. Maka dia harus mengungsi ke kota itu. Dia harus lari ke kota itu. Supaya dia tidak dikejar dan dibunuh. Jadi disediakan satu tempat. Orang itu bisa mencari suaka. Dia bisa lari ke kota itu. Dia bisa minta perlindungan. Kalau dia sudah di dalam kota itu dia aman, saudara. Katakan ada orang yang gak terima mau membunuh dia juga gak bisa. Gak boleh. Dan dia tinggal di kota itu satu saat sampai dikatakan imam besar yang memerintah pada saat itu mati. Maka dia dinyatakan bebas penuh, dilepaskan, dibebaskan. Dia bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarganya. Nah, itu sekilas fungsi dari kota perlindungan. Jadi dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat adil ya. Atau saya pakai kata sangat cengli ya saudara ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dia dibunuh dan terjadi yang namanya hutang darah, katakan. Jadi inilah fungsi kota perlindungan, kota pengungsian di mana kita bisa mendapatkan perlindungan di dalamnya. Kita bisa aman di dalamnya. Kita tidak lagi takut dikejar-kejar. Kita tidak lagi takut untuk dihukum, bahkan dibunuh. Sampai di sini saya teringat kepada musuh kita. Kita juga punya musuh, saudara ya. Musuh kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, iblis musuhmu itu. Pekerjaan iblis adalah menuduh, mendakwa, membinasakan, merusak, itu iblis kan. Dan kalau kita di dalam kota perlindungan ini kita aman. Nah, mari kita baca satu ayat lagi. Kita baca bersama-sama bagaimana Yesus itu adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian kita. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Musuh kita, orang-orang yang mau membinasakan ataupun kuasa-kuasa kegelapan, ketika kita mengungsi, kita masuk di dalam kota perlindungan itu, kita aman. Firman Tuhan berkata, iblis tidak bisa menjamah kita. Jadi itu saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Banyak anak Tuhan takut dengan pekerjaan iblis, lalu sedikit-sedikit masalah yang terjadi dikaitkan dengan pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Sudah selama kita nggak ada kontak dengan kuasa kegelapan, kita tidak usah takut. Iblis tidak bisa kok. Ada ayatnya. Iblis tidak bisa menjamah kita. Kita di dalam perlindungan darah Yesus itu kita aman. Rumah kita aman. Jadi itu saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kecuali kalau saudara main dukun,
Ya, itu berarti saudara membuka celah, tidak ada jaminan. Tapi kalau kita dalam perlindungan Tuhan, iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan mencatat bahwa ada 6 kota perlindungan, dan ini adalah peraturan yang Tuhan berikan. Coba kita lihat sejenak, ini yang 3 ini ada di sebelah timur dari sungai Yordan. Itu dipilih lebih dahulu karena kota itu ditaklukkan lebih dahulu. Di sini ada Golan, Ramot, dan kota Beser namanya. Nah kemudian menyusul ada 3 kota lagi di sebelah barat daripada sungai Yordan. Jika mereka sudah masuk menduduki tanah Kanaan dan mereka menetapkan 3 kota lagi sebagai kota perlindungan. Yaitu kota Kedes, Sikem, dan kota Hebron. Jadi lengkap 6 kota, 3 di sebelah timur, 3 di sebelah barat. Nah sekarang pertanyaannya mengapa kok 6? Tuhan berkata 6. Ternyata 6 itu mempunyai arti rohani. Di dalam Alkitab 6 itu adalah angka manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Makanya meterai dari antikristus itu 666. 666. Karena 6 itu angka manusia. Jadi saudara, mengapa 6? Ini mengingatkan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Tuhan berkata bahwa dia harus disamakan dengan manusia. Supaya Tuhan Yesus bisa mengerti kelemahan-kelemahan manusia. Ada amin, saudara? Kita bersyukur ya, kita bangga punya Tuhan yang pernah menjadi manusia. Seperti kita, sama seperti kita. Sehingga Tuhan tahu apa yang saudara dan saya rasakan. Mungkin saat ini saudara merasa lemah, saudara sakit, saudara takut, Tuhan pernah ketakutan. Saudara sedih dan susah, Tuhan Yesus pernah merasakan. Dia pernah menangis, dia pernah merasa kehilangan. Apa yang saudara rasakan, semua Tuhan mengerti. Karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Kalau enggak, kita kan enggak ngerti. Saudara enggak ngerti ya, perasaannya kucing itu gimana ya toh? Atau mungkin saudara punya piaraan anjing, ya saudara enggak ngerti perasaannya gimana. Ya kita aja yang pura-pura ngerti, oh lapar ya, lapar. Padahal enggak. Yesus pernah menjadi manusia sama seperti kita, saudara. Dia pernah dicobai, dia pernah mengalami kelemahan-kelemahan yang kita alami. Dia pernah ketakutan setengah mati. Semua dia pernah. Dia pernah kelaparan, dia pernah kehausan, dia pernah merasa capek. Haleluya. Merenungkan hal ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Apapun keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara lemah, mungkin saudara dalam kekurangan. Tuhan tahu. Dia adalah kota perlindungan. Tempat pengungsian kita. Sebab itu jangan segan-segan datang kepadanya. Saya baca saja secara cepat. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dia bisa empati kepada kita. Bukan hanya simpati, tapi empati, ikut merasakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi inilah salah satu pengertian dari 6 kota perlindungan itu. Yesus yang dijadikan sama seperti manusia, supaya dia bisa memberikan perlindungan manakala kita membutuhkan. Sekarang saya mau melihat apa yang kita peroleh di dalam kota pengungsian ini. Kita tahu ada 6 kota, dan coba kita melihat lebih dalam arti rohani daripada kota-kota ini. Yang pertama, yaitu kita mulai dari kota Kedes. Kedes artinya adalah kudus, kados, kudus. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi yang pertama yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang berlindung kepadanya, yaitu Tuhan menguduskan. Kita dikuduskan. Mengapa harus dikuduskan? Karena dia adalah Allah yang kudus. Jadi Allah kita ini tidak pernah kompromi dengan kekudusan. Saudara. Dia tidak pernah menurunkan standar kekudusannya. Tidak pernah. Yang dia lakukan adalah menaikkan standar kita. Yang tadinya tidak kudus menjadi kudus.
supaya bisa berrelationship dengan dia. Makanya yang pertama yang Tuhan lakukan bagi orang-orang percaya, yaitu dia menguduskan saudara dan saya. Caranya lewat firman Tuhan, lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat urapan Roh Kudus. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan proses pengudusan ini terus berlangsung sampai satu saat kita menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Jadi inilah yang pertama yang kita peroleh di dalam Yesus, yaitu kita dikuduskan terus-menerus oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kita terus dikuduskan, haleluya. Yang kedua, kota yang kedua adalah kota Sikem. Sikem ini artinya bahu, shoulder. Dan bahu itu salah satu manfaat terpenting daripada bahu adalah untuk memikul. Makanya cowok-cowok itu bahunya lebih bidang, lebih kuat dari cewek. Kenapa? Karena cowok itu, pria itu dia memikul tanggung jawab dalam keluarga. Dia yang harus memikul beban-beban dalam keluarga. Nah, Sikem ini artinya bahu, pemikul, saudara. Dan salah satu yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus, yaitu beban kita dipikul oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita bisa meletakkan beban itu. Tuhan Yesus berkata bukan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengapa kok bisa lega? Karena Tuhan Yesus memikul sekarang. Minimal dia ikut pikul beban itu. Kita tidak sendirian. Coba kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus, dia memikul beban-beban kita. Dia memikul sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam dia kita menerima kelegaan. Bukan hanya dari beban-beban pikiran-pikiran atau apapun juga, tapi juga dari sakit penyakit kita. Ini janji Tuhan. Mari kita terima janji ini dan kita percaya janji ini. Yesus Kristus, dia ikut memikul beban-beban kita, saudara. Sehingga kita bisa menerima kelegaan. Itulah Sikem, bahu. Dia adalah Sikem kita yang memikul segala tanggungan kita. Selanjutnya, yang ketiga, Hebron. Hebron itu artinya persekutuan, saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 bagian B, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya yang kudus, Yesus Kristus. Dengan lain kata, di dalam Yesus kita menerima atau kita mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan mau menolong kita. Maaf kata, saya bukannya meremehkan, tidak. Tapi ini kenyataan bukan? Kita belum tentu mau bersekutu dengan orang yang kita tolong. Misalkan ini, saudara melihat orang, ya katakanlah ada orang yang membutuhkan di tepi jalan. Saudara tergerak, saudara berhenti, saudara tolong dia. Apa saudara mau lebih jauh? Mau berteman? Mau membangun relasi? Enggak bukan? Sudah hebat itu, saudara bisa berhenti menolong, ya toh? Tapi kita tidak mungkin mau berlangkah lebih jauh. Tapi Tuhan itu tidak begitu, saudara-saudaraku. Ini hebatnya Tuhan kita. Dia bukan hanya mau menolong kita, tapi dia mau membangun satu persekutuan dengan kita. Dia mau membangun satu relationship. Dia mau membangun satu koinonia. Satu persekutuan yang erat dengan orang yang dia tolong. Haleluya. Itu Tuhan, saudara dan saya. Di dalam dia, kita bukan hanya menerima pertolongan. Lalu Tuhan berkata, oke lah kamu duduk manis di sana. Sudah, jangan dekat-dekat. Tidak. Dia mau bersekutu dengan kita. Haleluya. Inilah Hebron. Persekutuan. Rasul Yohanes berkata, persekutuan kita ini, kita bersekutu dengan Bapa yang mulia dan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya. Betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Dia mau membangun persekutuan dengan kita manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan ini. Amin. Baik, maju lagi ke kota yang keempat. Beser. Arti daripada Beser adalah benteng yang kuat. Coba kita baca ini ayat yang sangat populer. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, saudara, kita tidak perlu takut menghadapi segala perkara.
Karena Tuhan itu lebih berkuasa dari segala-galanya. Saya teringat satu cerita bukan? Waktu Elisa dikepung oleh tentara Aram. Waktu itu bangun pagi-pagi, bujangnya buka pintu, dia melihat, waduh, rumah tempat tinggal mereka sudah dikelilingi oleh tentara Aram yang banyak sekali. Dan bujang ini ketakutan, tapi Elisa bilang, kamu gak usah takut. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan celikkan mata bujangku. Dan Tuhan celikkan matanya. Ternyata dikatakan rumah mereka itu dikelilingi oleh pasukan berapi. Pasukan malaikat mengelilingi mereka. Sebab itu Elisa tidak takut. Kita harus sebagai anak Tuhan ya tetap kita harus berjaga-jaga, itu pasti ya saudara. Tapi jangan sampai kita menjadi anak Tuhan itu dibantui dengan perasaan takut, gak aman. Itu gak baik saudara ya. Kita harus yakin percaya kepada firman Tuhan, amin. Firman Tuhan ini jelas sekali. Dia jadi bentengku, aku tidak akan takut, amin. Kita harus yakin dan percaya dalam perlindungan Tuhan kita aman. Yang kelima, Ramot. Ramot itu artinya tempat yang tinggi. Jadi benteng kita bukan hanya kuat, tapi ada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu satu tempat yang tidak mudah dijangkau oleh musuh, tempat yang aman. Mari kita baca Yesaya 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Inilah perlindungan Tuhan. Ramot itu adalah tempat yang tinggi. Dan di tempat itu dikatakan Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Roti, air, artinya itu sandang, pangan, semua dijamin oleh Tuhan. Dan terakhir kita melihat kota yang keenam adalah Golan. Golan ini artinya sukacita. Mari kita baca Mazmur 5:12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Haleluya. Di dalam perlindungan Tuhan ada sukacita yang besar. Jadi inilah hal-hal yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saya coba ringkaskan lagi dalam kesimpulan apa yang kita dapat dalam Yesus. Satu, kita dikuduskan. Kedua, beban kita dilepaskan. Ketiga, kita beroleh persekutuan yang erat dengan Tuhan. Keempat, kita beroleh perlindungan yang kuat dan aman. Dan kelima, kita beroleh sukacita yang besar. Amin. Mari, ada saudara yang dalam kelemahan, dalam segala perkara, ayo datang kepadanya. Mengungsi kepada Tuhan. Dia tempat pengungsian, dia tempat persembunyian, dia tempat perlindungan yang aman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.